Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk anak-anak jangan lupa ya, makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup supaya imun kita tetap stabil atau tetap baik. Nah, jangan lupa anak-anak juga harus bahagia, karena bahagia itu merupakan kunci dari semuanya. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini kan kita sudah tahu ya bahwa kita itu dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, ngomong-ngomong tentang masker nih, Ibu punya ice breaking untuk anak-anak supaya kita pemanasan terlebih dahulu nih, supaya semangat sebelum ke topik pembelajaran. Nah, nama ice breaking itu tepuk masker. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti anak-anak mengikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup hidung mulut dengan masker. Nah, gimana? Anak-anak sudah hafal belum? Oke, Ibu ulangi lagi satu kali lagi. Nanti anak-anak ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup hidung mulut dengan masker. Nah, gimana? Anak-anak sudah hafal kan? Oke, kita lakukan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup hidung mulut dengan masker. Yeay, akhirnya ya. Semoga teman-teman sekarang menjadi semangat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan membahas mengenai nih. Ibu punya apa ya? Ini tempat minum. Pasti anak-anak udah tahu nih, Ibu kira-kira bakal membahas apa ya? Ya, di sini Ibu akan membahas mengenai manfaat dari air. Nah, anak-anak, kita itu kan dianjurkan untuk minum air ini tuh sebanyak 8 gelas setiap harinya atau setara dengan 2 liter. Nah, tapi anak-anak tuh untuk usia 4-8 tahun, kalian itu cukup minum sebanyak 1,6 liter atau setara dengan 6-7 gelas saja. Nah, bagi anak-anak 9 tahun ke atas, nah itu baru kalian harus minum sebanyak 8 gelas setiap harinya atau setara dengan 2 liter. Nah, anak-anak pasti suka lupa ya, karena Ibu juga kadang suka lupa. Saya udah minum berapa gelas ya hari ini, atau saya tadi udah minum belum, atau ya kelupaan lainnya gitu. Nah, Ibu punya tips dimana Ibu ini menggunakan botol minum atau tempat minum. Nah, ini tuh kisarannya tuh sekitar 600 ml ada lah ya. Nah, jadi Ibu tuh suka pakai tempat minum atau botol minum. Nah, kalian kira-kira aja nih, kalau misalnya 600 ml berarti kita membutuhkan 3-4 botol air setiap harinya. Nah, jadi kita paling lupanya atau ingatnya tuh, oh tadi saya sudah minum nih 1 botol, berarti kita butuh 3 botol lagi gitu ya. Jadi untuk anak-anak jangan lupa ya minum air sesuai dengan anjuran atau kebutuhan kita. Nah, mengenai topik pembahasan nih, sekarang Ibu itu akan membahas mengenai manfaat atau fungsi dari air itu bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, yang pertama itu Ibu akan membahas mengenai manfaat air bagi manusia. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih, manfaat air bagi kita manusia itu apa aja sih selain untuk makan dan minum? Ya, betul sekali. Manfaat air selain untuk makan dan minum, itu juga untuk mandi, lalu kemudian mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan membahas manfaat air secara lebih detail kepada anak-anak. Nah, yang pertama itu ada manfaat air untuk kesehatan kita sebagai manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita itu kan kalau kekurangan air itu suka dehidrasi ya, dan terus kan di dalam tubuh kita itu hampir semuanya itu cairan. Untuk itu kita membutuhkan air juga nih untuk
kesehatan manusia. Nah, air juga itu menjaga suhu tubuh kita dan nantinya itu bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu ada juga manfaat air itu untuk kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi sudah anak-anak bicarakan bahwa air ini itu bermanfaat selain untuk minum, itu untuk memasak, mencuci ya. Lalu untuk apa lagi nih selain mencuci? Untuk menyiram tanaman juga ya. Nah, lalu ada juga air untuk keselamatan manusia. Loh, kok ada apa nih Bu? Nah, yang pertama itu air itu bermanfaat untuk keselamatan manusia itu contohnya itu kalau ada kebakaran api kita kan pasti membutuhkan air. Nah, kalau ada air itu otomatis api akan padam dan kita pun akan selamat. Nah, lalu juga ada manfaat air selain yang sudah Ibu sampaikan itu untuk energi nih, pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak harus tahu bahwa pembangkit listrik itu ada juga dari air, dimana nanti ini aliran dari air ini itu berguna untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, yang kedua, Ibu akan membahas mengenai manfaat air bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, air ini sangat bermanfaat ya bagi tumbuh-tumbuhan, karena jika tumbuh-tumbuhan kekurangan air, maka tumbuh-tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Lalu juga selain pertumbuhan yang lambat, dia juga akan produksi buahnya juga itu akan melambat. Nah, selain itu juga jika kekurangan air, tumbuh-tumbuhan itu akan menghambat proses fotosintesis. Dan yang paling parah, kalau tumbuh-tumbuhan kekurangan air itu bisa menyebabkan kematian pada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga itu seperti hewan dan manusia itu bisa mati ya jika dia kekurangan air. Nah, untuk itu manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang pertama itu untuk tempat hidup. Kenapa untuk tempat hidup? Karena ada beberapa jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu yang hidupnya di air. Misalnya nih seperti eceng gondok dan teratai. Anak-anak tahu kan eceng gondok dan teratai? Ya baik. Nah, yang kedua itu untuk proses fotosintesis, seperti yang sudah Ibu katakan bahwa proses fotosintesis ini tuh sangat penting ya bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, yang terakhir, air juga bermanfaat untuk sebagai pelarut zat hara atau nutrisi. Nah, misalnya itu pupuk. Nah, pupuk itu tanpa ada adanya air itu tidak bisa mengalir ke tumbuh-tumbuhan, terutama ke akar-akarnya. Nah, yang selanjutnya itu manfaat air atau fungsi dari air bagi hewan. Nah, air juga berfungsi sama seperti yang tadi ya, manfaat dari tumbuh-tumbuhan yaitu untuk tempat hidup atau tempat berlindung, di mana ada beberapa sebagian dari hewan atau dari ya hewan ini tuh untuk yang hidup di air, misalnya tuh kayak ikan. Nah, untuk tempat berlindungnya itu misalnya anak-anak tahu kudanil? Ya, kudanil ini tuh bisa berlindung di air dari panasnya terik matahari. Jadi kalau misalkan matahari ini lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya, nah kudanil itu berlindung di air, karena kudanil itu kalau nggak salah itu tidak boleh panas ya, jadi tidak boleh terkena cahaya matahari terlalu lama, karena nanti itu suhu tubuhnya ya akan meningkat. Nah, selain itu air juga bermanfaat sebagai sumber kehidupan, dimana di sini nggak cuma kita yang butuh minum, tapi hewan juga ternyata butuh minum, terutama bagi hewan-hewan yang menyusui seperti sapi, karena dia kan memproduksi susu ya, dimana jadi dia perlu minum. Nah, selain itu kudanil juga ya, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa kudanil ini menghabiskan sebagian besar waktunya itu di dalam air. Nah, hal ini tuh berfungsi tadi bahwa kudanil ini tuh menghindari panas dari matahari, terutama di siang hari. Nah, selain itu juga sebagai senjata. Loh, Bu, air bisa jadi senjata? Bisa anak-anak, terutama bagi beberapa hewan yang menggunakan air untuk alatnya untuk bertahan hidup. Misalnya itu ada ikan pemanah. Nah, nanti Ibu akan taruh ya gambarnya di sini bahwa ikan pemanah atau merupakan ikan penembak gitu di dalam sungai. Nah, dengan bidikan yang tepat, ikan ini tuh mampu nantinya mengambil serangga atau apapun dalam beberapa meter tanpa menggunakan alat apapun selain air yang disemprotkan dari mulutnya. Nah, ketahui bahwa manfaat air ini tuh ternyata sangat banyak. Nah, untuk itu Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.